Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dari kelas TIB 4A dengan NIM 2412025. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian untuk tugas UAS Buah. Laporan penelitian sistem pendukung keputusan penentuan kinerja petugas sosialisasi integrasi layanan primer atau ILP berdasarkan penilaian masyarakat dengan metode PROMOT. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia terus mengalami peningkatan melalui berbagai program pemerintah. Salah satunya adalah integrasi layanan primer atau ILP, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat kesehatan primer yang terintegrasi, berkesinambungan dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan ILP tidak hanya tergantung pada fasilitas kesehatan, tetapi juga pada keberhasilan proses sosialisasi kepada masyarakat agar memahami tujuan, manfaat, dan tata cara pelaksanaan program tersebut. Di Kota Balikpapan, khususnya di Posyandu RT 45, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara. Kegiatan sosialisasi ILP telah dilaksanakan melalui metode kunjungan dari rumah ke rumah oleh petugas kesehatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan primer sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa petugas yang memiliki kemampuan berbeda dalam menyampaikan materi sosialisasi. Perbedaan kemampuan komunikasi, penguasaan materi, sikap serta kemampuan menjawab pertanyaan masyarakat dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu membantu menentukan petugas dengan kinerja terbaik berdasarkan penilaian masyarakat. Salah satu metode yang digunakan adalah Preference Ranking Organization Method for Enrollment Evaluation atau PROMPT. Metode ini merupakan salah satu metode sistem pendukung keputusan atau SPK yang digunakan untuk melakukan peningkatan beberapa alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh hasil pemeringkatan kinerja petugas sosialisasi ILP sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak posyandu maupun puskesmas dalam peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menentukan kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja petugas sosialisasi integrasi layanan primer atau ILP di Posyandu RT 45 Kelurahan Gunung Samarinda. Yang kedua, bagaimana penerapan metode PROMPT sebagai sistem pendukung keputusan dan menentukan kinerja petugas sosialisasi ILP berdasarkan penilaian masyarakat. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan metode PROMPT sebagai sistem pendukung keputusan dalam menentukan kinerja petugas sosialisasi ILP berdasarkan penilaian masyarakat. 1.3 Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Menentukan kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja petugas sosialisasi integrasi layanan primer atau ILP. Yang kedua, menerapkan metode PROMPT pada sistem pendukung keputusan untuk menentukan kinerja petugas sosialisasi ILP berdasarkan nilai masyarakat. Yang ketiga, mengetahui hasil pemeringkatan petugas sosialisasi ILP sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelaksanaan sosial. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi posyandu atau puskesmas sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelaksanaan sosialisasi integrasi layanan primer atau ILP. Yang kedua, bagi petugas sebagai masukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, penyampaian materi, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, bagi penelitinya, menambah pengetahuan serta pengalaman dalam penerapan metode PROMPT pada sistem pendukung keputusan. Yang terakhir, bagi akademisi, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan pada bidang kesehatan masyarakat. Bab 2, tinjauan pustaka.
Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan SPK, metode prompt dengan bidang kesehatan. Ringkasan penelitian tersebut disajikan pada tabel 2.1. Di sini saya masukkan ada 5 penelitian yang sudah ada. Keaslian penelitian. Sistem pendukung keputusan SPK. Sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan memanfaatkan data, model, dan metode tertentu. SPK berfungsi memberikan alternatif solusi sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih cepat, tepat, dan objektif. Tujuan utama SPK adalah membantu proses pengambil keputusan, terutama pada permasalahan yang melibatkan banyak kriteria dalam penelitian ini. SPK digunakan untuk menentukan kinerja petugas sosialisasi integrasi layanan primer atau ILP berdasarkan penilaian masyarakat. Kedua, metode PROM. Metode PROM atau Preference Ranking Organization Method for Increment Evaluation adalah salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan multi criteria decision making atau MCDM atau mengambil keputusan multi kriteria. Metode ini dikembangkan oleh Jean-Pierre Brins pada tahun 1982 dan digunakan untuk menentukan urutan prioritas atau peringkat alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Metode prompt bekerja dengan membandingkan setiap alternatif terhadap alternatif lainnya menggunakan fungsi preference sehingga menghasilkan nilai preferensi yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik. Tahapan metode prompt. Yang pertama adalah menentukan alternatif yang akan dibandingkan, yang kedua menentukan kriteria, yang ketiga mencari data responden, yang keempat menyusun matriks keputusan, yang kelima mencari bobot masing-masing kriteria, baru mencari perbandingan berpasangannya. Selanjutnya menghitung living flow, menghitung entering flow, menghitung net flow, menentukan peringkat alternatif berdasarkan nilai net flow, di mana nilai tersebut merupakan alternatif terbaik. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data yang diperoleh berasal dari hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang telah menerima sosialisasi integrasi layanan primer atau ILP. Data yang diperoleh kemudian diolah menjadi nilai numerik untuk menentukan kinerja petugas sosialisasi menggunakan metode PROM. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2026 di Posyandu RT 45, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yaitu masyarakat yang telah menerima sosialisasi ILP. Alternatif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 petugas, yaitu petugas A, petugas B, petugas C, dan petugas D, dan petugas E. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang berisi 12 pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 1-5. Hasil penilaian responden kemudian direkapitulasi berdasarkan masing-masing petugas dan diolah menggunakan metode prompt untuk memperoleh hasil pemeringkatan. 3.2 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi A. Observasi. Observasi dilakukan secara langsung pada kegiatan sosialisasi integrasi layanan primer atau ILP di Posyandu RT 45 untuk mengetahui proses pelaksanaan sosialisasi oleh petugas kesehatan. Yang B. Kuesioner. Kuesioner diberikan kepada 10 masyarakat yang telah menerima sosialisasi ILP. Kuesioner digunakan untuk memperoleh penilaian terhadap kinerja petugas berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. C. Dokumentasi. Dokumentasi berupa foto kegiatan, sosialisasi, data wilayah penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Alur penelitian. Tahap penelitian yang dilakukan dalam adalah sebagai berikut. A. Menentukan objek penelitian, menentukan alternatif dan kriteria penelitian, menyusun dan menyebarkan kuesioner kepada responden, mengumpulkan hasil kuesioner,
merekapitulasi dan data hasil penilaian, mengolah data menggunakan metode prompt, menghitung living flow, entering flow, dan net flow, menentukan hasil peringkat petugas, menarik kesimpulan penelitian. Ini gambar alur prosesnya yang tadi ada di atas. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Data survei. Penelitian dilaksanakan pada 4 Juli 2026 di Posyandu RT 45 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Kegiatan penelitian dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi integrasi layanan primer atau ILP kepada masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 10 responden yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi. Setiap responden diminta memberikan penilaian terhadap petugas yang memberikan sosialisasi skala 1 sampai 5. Ini adalah dokumentasi pelaksanaan survei. Kegiatan pelaksanaan survei kepada masyarakat di Posyandu RT 45 Kelurahan Gunung Samarinda. Survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang mengikuti kegiatan sosialisasi integrasi layanan primer atau ILP. Ini adalah dokumentasi foto surat dan foto hasil pengisian kuesioner sama tanda tangan dari ketua RT. Batik 2. Kriteria dan alternatif. Pada penelitian ini digunakan 5 alternatif yang merupakan petugas sosialisasi ILP. Pada tabel 4.1 alternatifnya ini ada 5 alternatif, ada 5 petugas. Kriteria yang digunakan terdiri dari 6 aspek penilaian yang diperoleh dari 12 pertanyaan pada kuesioner. Ini tabel kriterianya. Saya buat satu kriteria itu ada 2 soal, makanya ada 6 kriteria. Semua kriteria bersifat benefit, artinya semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka semakin baik kualitas petugas sosialisasi. 4.3. Pembahasan teori dan perhitungan manual. Metode preference ranking organization method for enrichment evaluation atau prompt digunakan untuk menentukan petugas sosialisasi terbaik berdasarkan hasil penilaian masyarakat terhadap nilai perhitungan. Metode prompt adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan alternatif. Yang tadi saya sudah jelaskan ada 5 alternatif. Terus menentukan kriteria. Tadi ada di tabel atas itu ada 6 kriterianya. Yang ketiga, menyusun matriks. Nilai setiap petugas diperoleh dari hasil rata-rata penilaian responden pada masing-masing kriteria. Yang keempat, perhitungan nilai preferensi. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan setiap alternatif terhadap alternatif lainnya menggunakan fungsi preference prompt. Contohnya, jika D dalam kurung A dan B sama dengan FA min FB. Ya, seperti inilah. Ini rumusnya. Selanjutnya, menghitung living flow. Living flow menunjukkan tingkat dominasi suatu alternatif terhadap alternatif lainnya. Selanjutnya, menghitung entering flow. Entering flow menunjukkan tingkat dominasi alternatif lain terhadap alternatif yang sedang dinilai. Selanjutnya, menghitung net flow. Nilai net flow digunakan sebagai dasar perhitungan peringkat akhir. Selanjutnya, hasil perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Proses perbandingan berpasangan pada metode prompt menggunakan Microsoft Excel. Setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya berdasarkan 5 kriteria. Kriteria 1 sampai kriteria 5. Kolom selisih C1 sampai C5 menunjukkan perbedaan nilai setiap kriteria, sedangkan kolom kriteria preferensi C1 sampai kriteria preferensi C5 merupakan nilai preferensi hasil konversial dari selisih tersebut. Selanjutnya dihitung indeks preferensi PI sebagai dasar untuk menentukan nilai living flow, entering flow, dan net flow. Ini adalah tabel hasil ranking prompt. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode prompt, petugas E menilai
memperoleh nilai net flow tertinggi sebesar 0,3750 sehingga menempati peringkat pertama. Sebaliknya, petugas D memperoleh nilai net flow terendah sebesar minus 0,5000 sehingga berada pada peringkat terakhir. Hasil ini menunjukkan bahwa metode prompt sedang digunakan untuk memberikan pemeringkatan petugas sosialisasi secara objektif berdasarkan 6 kriteria yang telah ditetapkan. Bab terakhir, penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian mengenai keputusan penentuan kinerja petugas sosialisasi integrasi layanan primer atau ILP menggunakan metode PROM di Posyandu RT 45, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian berhasil menerapkan metode PROM sebagai sistem pendukung keputusan untuk melakukan pemeringkatan kinerja petugas sosialisasi ILP berdasarkan nilai masyarakat. Penilaian dilakukan menggunakan 6 kriteria, yaitu kemampuan komunikasi, penguasaan materi, kejelasan penyampaian, sikap dan keramahan, kemampuan menjawab pertanyaan, serta tingkat pemahaman masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan metode PROM, diperoleh runtutan peringkat petugas sosialisasi sebagai berikut. Ini peringkat pertama adalah petugas E dengan net flow 0,3750. Peringkat kedua adalah petugas B dengan net flow 0,2917. Peringkat ketiga adalah petugas C dengan net flow 0,0833. Peringkat 4 adalah petugas A dengan net flow 2500 minus 2500. Peringkat 5 adalah petugas D dengan nilai net flow minus 0,5000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode PROM mampu memberikan proses penilaian yang objektif dan dengan mempertimbangkan seluruh kriteria secara bersamaan sehingga dapat membantu menentukan petugas sosialisasi dengan kinerja terbaik berdasarkan hasil penelitian masyarakat. Saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, pihak Posyandu RT 45 diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sosialisasi integrasi layanan primer atau ILP. Petugas yang memperoleh nilai-nilai lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, penguasaan materi, serta cara menyampaikan informasi kepada masyarakat agar kegiatan sosialisasi menjadi lebih efektif. Pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah responden yang lebih banyak dan melibatkan lebih banyak alternatif maupun kriteria agar hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dan representatif. Yang keempat, penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan metode PROM dengan metode sistem pendukung keputusan lainnya seperti SAW, TOPSIS, dan MORA untuk mengetahui metode yang memberikan hasil peringkat paling sesuai dengan kondisi penelitian. Selanjutnya saya akan mempresentasikan perhitungan Excel saya. Yang pertama adalah tabel alternatif. Di sini ada 5 alternatif, yaitu petugas A, petugas B, petugas C, dan petugas D dan petugas E. Selanjutnya saya buat di sini tabel kriteria dengan 6 kriteria. Dan satu kriteria itu memiliki 2 soal di kuesionernya. Data selanjutnya ada data responden. Ini data responden yang saya ambil dari kuesioner yang telah diisi oleh masyarakat, penilaian kepada semua petugas. Selanjutnya matrik keputusan average gabungan 2 soal. Nah, di sini kita ngambil buat petugas A-nya itu. Kita lihat dari sini semua petugas A kita jadiin satu. Untuk penilaiannya kita lihat, kita gabungkan dari nilai poin 1 nilai pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 untuk kriteria pertama. Makanya untuk petugas A itu dia mendapatkan di kriteria pertama nilai 4,50. Dikarenakan di sini
petugas A itu mendapatkan nilai 4, di pertanyaan pertama dua-duanya 4, di pertanyaan kedua dua-duanya dia mendapatkan nilai 5, sehingga dia dapat 4,50. Selanjutnya juga begitu untuk kriteria selanjutnya. Selanjutnya parameter bobot. Nah, ini bobot kriteria. Bobot kriteria dari kriteria pertama sampai kriteria ke-6 bobotnya adalah 1,1667. Karena ini pembagian dari saya buat bobot keseluruhannya itu adalah 1, sehingga 1 itu dibagi 6. Ini perbandingan berpasangan rumus selisih dan preferensi C1 sampai C6. Nah, ini untuk mencari selisihnya. Selisih dari alternatif A dan alternatif B. Untuk selisih C1-nya, kita ngambilnya dari sini. Kita kurangkan dari misalnya di matriks keputusannya, si A itu dapat 450, si B juga dapat 450. Maka C1 selisihnya adalah 0 karena dia dikurangkan. Nah, C2-nya itu di sini si A mendapatkan 3,25 dan si B mendapatkan 4,25. Maka di sini kita kurangkan. Di sini kita untuk selisih C2-nya kita kurangkan 3,25 dikurang 4,25. Maka hasilnya minus 1. Selanjutnya seperti itu. Selanjutnya di sini indeks P. Indeks P ini kita ngambil dari semua preferensi C1 sampai C6. Kita totalkan, dia hanya mendapatkan bobot berapa. Kita kalikan bobotnya. Kan satu preferensi, satu kriteria itu bobotnya 1,667. Dan di petugas di alternatif A dan B ini dia hanya dapat di bobot preferensi kriteria 3. Maka nilainya hanya 0,1667. Begitu selanjutnya. Ini mencari hasil akhir dan ranking. Untuk living flow ini kita ambil semua dari alternatif. Dari semua alternatif kita masukkan. Selanjutnya hasil akhir dan ranking. Nah, ini kita yang pertama mencari nilai living flow. Nilai living flow ini kita lihat bobot yang di sini. Bobot yang didapatkan dari petugas A itu kita lihat di sini. Dari alternatif A di sini kita cari bobotnya berapa, baru kita bagikan 4. Ini rumusnya. Rumusnya tuh dari semua indeks preferensi dikali bobot kita masukkan, baru kita masukkan alternatif A. Di sini baru kita masukkan untuk petugas A, baru dibagi 4. Begitu juga selanjutnya ke bawahnya. Untuk entering flow di sini hampir mirip. Dia dari bobot, dari preferensi kali bobot, tapi kita di sini ambil alternatif B-nya. Kita ambil dari nilai dari alternatif B, baru kita cari yang petugas A, baru dibagi 4. Untuk net flow itu hanya pengurangan dari entering flow dan living flow dan entering flow.
untuk net flow-nya. Semuanya sama. Dan untuk ranking akhir itu kita melihat dari net flow tertinggi. Di sini. Di sini ranking pertamanya adalah petugas E karena net flow tertinggi. Dia adalah yang mendapatkan net flow tertinggi dengan nilai 0,3750. Peringkat duanya adalah yang B dengan nilai 0,2917. Yang ketiga adalah yang C dengan nilai 0,0833. Yang keempat adalah yang A dengan nilai minus 0,2500. Dan yang terakhir adalah yang D dengan nilai minus 0,5000. Sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.